Cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini merupakan video pertama kita ya untuk materi aljabar dasar sekaligus untuk materi yang ada pada mata pelajaran matematika dasar. Nah, matematika dasar nanti akan dipecah. Matematika ada dua ya, ada matematika dasar sama matematika lanjut. Nah, kalau lanjut itu yang berkaitan langsung dengan bab yang ada di matematika atau mungkin bahkan yang berkaitan dengan sains. Tapi kalau matematika dasar ini adalah bab-bab penunjang yang dijadikan pondasi untuk mempelajari matematika yang lebih rumit ke depannya. Jadi mungkin nanti bakal ada sekitar 12 bab di matematika dasar dan mungkin nanti bisa aja jumlah babnya berkembang sesuai dengan kebutuhan ya. Bahkan mungkin kalau misalkan video ini dilanjutkan sampai materi SMA dan seterusnya, matematika dasar juga akan nambah babnya. Tapi saat ini cuma ada 12 bab. Kemudian untuk matematika dasar ini, untuk yang bab 1 ya, aljabar dasar, nanti akan dibagi jadi 2 video. Jadi nanti ada 01A dan 01B. Jadi nanti kita akan bahas setengahnya dulu. Nah, sebelum itu kita menjelaskan dulu ya, kenapa kok matematika itu penting gitu, dan kenapa sebelum kita belajar melangkah lebih jauh, belajar sains, dan bahkan nggak sains aja, bahkan kita ilmu sosial, ilmu ekonomi, politik, ilmu psikologi, semuanya itu kok pakai matematika rasanya. Emang kenapa? Bahkan kita ngitung kebohongan pakai matematika, kita ngitung potensi menang pemilu pakai matematika gitu. Algoritma YouTube, algoritma TikTok, FYP itu semuanya pakai matematika. Nah, itu kenapa ya? Karena matematika itu adalah sebenarnya pelajaran bahasa gitu. Apa sih bedanya matematika dengan bahasa Indonesia gitu, dan bahasa-bahasa lainnya yang digunakan manusia dalam berkomunikasi? Nah, kalau bahasa secara sastra ya, bahasa Indonesia dan bahasa segala macam, itu kan tujuannya untuk memberikan pertukaran informasi antara satu manusia dengan manusia lain gitu. Tapi matematika ini ada kemiripannya, dia juga sebenarnya pelajaran bahasa, tapi komunikasinya itu terjadi dari antara alam semesta ke manusia atau ke kita. Kita kan pengen memahami bagaimana cara alam semesta ini bekerja, mulai dari kapan matahari terbit terbenam, memprediksi cuaca gitu. Setelah itu mungkin yang ada di luar sains mungkin memprediksi ekonomi, menghitung keuangan, segala macam kebutuhan manusia. Itu semua bahasanya diwujudkan dalam bentuk matematika gitu. Nah, karena itu penting belajar matematika. Kalau misalkan kita lihat meskipun di SMA ya, dulu di zamannya saya itu kan matematika SMA itu masih dibagi jadi 2 atau mungkin bahkan 3 jurusan itu. Ada IPA, ada IPS, dan ada bahasa. Tapi yang uniknya di semua jurusan di SMA itu semuanya pasti tetap ada mata pelajaran matematika dan nggak akan dihilangkan gitu. Di UTBK, di segala macam ujian pasti matematika itu jadi tolak ukur. Jadi jangan salah ya kalau misalkan nggak semua orang pintar matematika. Masa kita menilai ikan dengan cara memanjatnya seperti monyet, kan nggak bisa gitu, karena matematika ini ilmu yang universal dan dibutuhkan di semua aspek kehidupan. Karena itu penting kita bisa matematika. Dan aljabar ini adalah salah satu materi yang paling sulit ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan guru yang baik kan guru yang tahu muridnya nggak tahu di sebelah mana gitu. Guru itu dulu pernah jadi murid, tapi dia nggak bisa, guru yang kurang bagus ya, dia nggak bisa merasakan murid ini dulu nggak pahamnya di mana. Aku dulu sulit belajarnya gara-gara apa sih gitu. Rata-rata aku sering melihat di aku sendiri ya, kalau misalkan aljabar itu sulit karena dia nggak kayak bab-bab lain gitu. Dia tuh kayak kadang-kadang jawabannya itu bukan angka gitu, nggak kayak FPB KPK yang jawabannya dapat faktor persekutuan terbesar langsung angka gitu. Atau mungkin nggak kayak soal-soal konversi satuan jadi 5 km itu berapa senti gitu. Itu kan langsung jawabannya berupa angka. Nah, aljabar ini sering kali jawabannya itu dari persamaan, jawabannya masih persamaan lagi gitu. Karena itu kan melatih kita untuk memanipulasi atau mengolah gitu rentetan-rentetan dari rumus-rumus gitu kan, atau mungkin dari persamaan. Jadi ini seni mengolah itu sulit karena jawabannya bukan angka, tapi seni untuk mengolahnya itu yang bikin dia unik dari bab lainnya yang di matematika tingkat dasar, tingkat SD SMP ini sering jadi hal yang paling menakutkan lah, dan sering salah gitu jawabannya.
Jadi nanti bab ini ada penjelasan tentang aljabar dan juga ada beberapa simbol-simbol, tapi nanti judulnya aku pakai aljabar dasar aja ya, walaupun nanti banyak juga kita belajar tentang simbol dan numerik. Nah, yang pertama, variabel dan notasi aljabar. Variabel itu adalah simbol apapun di matematika untuk mewakili suatu angka yang kita nggak tahu, itu namanya variabel gitu. Nah, notasi adalah cara menuliskan ekspresinya gitu. Itu bedanya notasi sama variabel gitu. Kalau misal nih variabel gitu, variabelnya adalah misalkan harga permen itu 2000 gitu. Permen aku kasih variabel dengan simbol P gitu ya, P permen. Nah, rumusnya itu aku sekali beli permen itu beli 3 permen gitu misal. Nah, itu kan kalau jadi rumus matematika kan gini, sama dengan harga kan juga variabel. Oh ya, harga aku bikin variabel juga ya, H itu harga total. Ini permen maksudnya harga permen 1 ya, harga total. Rumusnya adalah gini, H sama dengan 3 kali P gitu. Atau perkalian gini, 3 kali P. Nah, ini rumus. Atau 3P gitu aja ditempelin di P, karena kan 3P kan maksudnya juga 3 kali P kan. P 3 kali P. Nah, ini namanya variabel. Karena ibaratnya misal gini ya, misal di tiap daerah kan permennya beda-beda, di beda warung permennya beda. Ini juga ini namanya variabel. H ini namanya juga variabel. Karena kalau beda daerah, kita tempat beli permennya, harganya beda, hasilnya juga beda, variabel sama variabel. Tapi yang 3 ini namanya konstanta. Ini kan aku tadi udah bilang, kalau misalkan aku beli permen, sekali beli pasti 3, ini namanya konstanta. Jadi di semua kasus, ya di semua semesta, kalau kita beli permen dimanapun, pasti belinya 3, ini konstan. Karena entah aku beli di Surabaya, di Bandung, di warung mana, aku pasti kalau beli 3, ini namanya konstanta. Karena nggak ada perubahan, nggak diubah-ubah. Ini kalau misalkan kita hubungin di materi metode ilmiah, ini namanya variabel terikat, ini namanya variabel bebas, ini namanya variabel terikat. Kalau bebas kan yang kita ubah-ubah, yang terikat ini kita amati. Ini kan kita ubah-ubah belinya di mana, harganya juga beda. Ini yang kita amati, totalnya berapa sih kalau aku beli gitu. Ada hubungannya sama materi metode ilmiah. Nah, terus apa itu notasi? Notasi adalah identitas lain yang melekat pada satu variabel atau satu angka yang bukan proses ya. Proses itu apa sih? Operasi maksudnya. Ada tambah kali bagi kurang itu namanya proses. 3 kali P, ini kan namanya proses. Nah, ini kan melekat pada P, ya kan? Nah, ini namanya bukan notasi. Tapi notasi itu hal-hal lain lah di matematika apapun yang dasar. Kalau misalnya kita nyebutin di matematika dasar simbolnya apa aja, ada tambah, ada kali, bagi, kurang gitu. Ada lagi akar, ada lagi pangkat gitu kan. Ada pangkat, ada akar gitu. Ada lagi logaritmik misalkan, ada lagi fungsi-fungsi lain, kayak mesti trigono, sin, kostan. Nah, itu kan beberapa notasi-notasi yang melekat ya pada suatu angka atau suatu variabel. Nah, ini juga ada contohnya. Notasi itu contohnya pangkat, koefisien itu juga menotasi, maksud notasi, dan konstanta ketiga. Nah, ini bedanya koefisien sama konstanta ini apa ya gitu misal. Nah, aku perjelas lagi ya. Sebenarnya konstanta sama koefisien itu mirip, suatu angka yang menjadi suatu angka yang udah kita tahu jumlahnya berapa gitu dan nggak berubah-berubah biasanya gitu kan. Nah, bedanya koefisien sama konstanta, kalau konstanta itu tetap tapi bukan pengali. Jadi koefisien itu adalah konstanta yang spesifik untuk pengali gitu. Misalkan 3P tambah 2 misalnya, tambah 2000 misal. Jadi misal kasus yang tadi ya, harga total sama dengan 3P tambah 2000. Ibaratnya 2000 tak tambah ya apa? Ini tuh harga parkir misal. Harga parkir di toko aku beli gitu. Jadi di semua toko kan pasti ditambah 2000 gitu kan. Misalkan aku beli di Indomaret atau di mana kan 3000. Misalkan aku beli di Indomaret,
Di Indomaret itu harga permen per PI Indomaret ya, PI Indomaret. Harga permen itu 1.000. Hasilnya berapa nih? H tambah H sama dengan 3 kali 1.000 tambah 2.000 karena parkirnya di 2.000 di Indomaret. Hasilnya harga total yang aku beli itu 5.000. Misalkan ada lagi ini P-nya. Ini P versi Alfamart gitu. PAL gitu. Harganya 1.500. Ya udah masukin H sama dengan 3 kali 1.500 tambah 2.000. Tetap ini namanya konstanta. Karena di semua Alfamart atau Indomaret tetap 2.000. Nah, ini konstanta. Kalau koefisien itu anggap aja kayak konstanta tapi pengali gitu. Oke. Terus bedanya apa? Kapan kita pakai koefisien, kapan kok ada yang dinamai konstanta di fisika, kok ada yang dinamain koefisien gitu. Nah, kita gak usah fisika jauh-jauh deh, di matematika yang dasar dulu aja. Kita juga udah ketemu konstanta. Rumus lingkaran apa? Luas lingkaran. Nah, ini coba ini di pause dulu videonya. Ya, dicoba rumusnya apa, ingat apa enggak? Rumusnya kan pi r kuadrat. R ini jari-jari. Pi ini sebenarnya pengali juga kan, dan ini entah jari-jarinya berapa kayak lingkarannya, pi nya itu tetap nilainya. Dan sebenarnya nilainya bukan 22/7 ya, atau 3,14. Ini yang paling mendekati. Sebenarnya pi itu jauh lebih ribet dari ini, cuma nanti kalau udah gedean lah nanti akan tahu pi itu apa. Nah, ini coba di pause dulu. Menurut Anda pi itu konstanta atau koefisien? Nah, sebenarnya pi itu mendeskripsikan hubungan antara jari-jari terhadap luas atau terhadap diameter gitu. Pi kali D kan sebenarnya. Luas lingkaran kan pi r kuadrat. Kalau keliling lingkaran pi kali D. Nah, sebenarnya pi itu mendeskripsikan berapa sih rasio antara, ya rasio kan pembagian. Pi itu mendeskripsikan rasio antara keliling lingkaran terhadap radiusnya gitu. Kalau misalkan kita punya radius lingkaran kan bentuknya sempurna kan, bulat kan. Nah, pi itu menunjukkan hasil pembaginya gitu. Kalau misalkan aku punya R segini, nah ini. Kalau misalkan aku punya jari-jari segini R, ininya tuh berapa panjang kelilingnya. Kalau aku punyanya R-nya kecil, ya kelilingnya segini. Kalau aku punya R-nya gede, ya kelilingnya segini. Dan uniknya adalah pembagian antara keliling terhadap R itu jumlahnya sama, pi, pasti pi. Makanya di semua kasus pi itu pi kali D, sorry. Keliling bagi diameternya. Keliling kan pi kali diameter atau 2 kali R ya. 2 kali R. Nah, ini coba dijawab ya. Menurut kalian ini pi adalah konstanta atau koefisien gitu. Kalau misalkan di fisika nanti ya coba, ini tugas dari aku ya, ini nanti di pause bisa di list. Ini tugasnya, tuliskan semua konstanta, bukan tuliskan sih, buat list. Nanti ditaruh di belakang buku atau ditempel di meja atau ditempel di buku pinter paling belakang boleh. Buat list semua konstanta atau koefisien yang dapat Anda temukan di internet. Aku lanjut ini biar nggak kelamaan. Untuk pelajaran matematika, fisika, kimia, dan bio. Jadi nanti buat list misalnya fisika gitu. Apa nama ini nama ini misalnya. Nama konstanta, terus nilai satuan. Nah, bikin list kayak gini sebanyak-banyaknya yang bisa ditemukan. Tujuannya ini bukan buat hafalan sih. Kalau hafal ya bagus, cuma ya agak mustahil aja. Dan sebenarnya kalau di ulangan atau di OSN kita bakal dikasih tabel konstanta, jadi nggak hafalan. Nah, tujuannya apa? Biar kenal sama semua konstanta yang ada. Seenggaknya kalau nggak hafal, kenal, ada konstanta ini loh di fisika. Ada konstanta gravitasi universal gitu. Apa namanya? Tulis di sini. Konstanta gravitasi universal. Oh ya, tambahan lagi satu simbol. Sorry. Nama konstanta, simbol, nilai satuan. Misalkan konstanta gravitasi universal, simbolnya G besar. Nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11.
kesatuannya apa. Ini buat sebanyak-banyaknya, buat matematika, fisika, kimia, bio, sampai mentok nemu untuk pelajaran SMA, enggak SMP dan SMA. Ini bukan membebani ya, tujuannya biar kenal aja, pernah dengar di kimia ada namanya konstanta Avogadro, di ini ada apa itu, biar sekedar dengar buat tambahan pengetahuan. Kalau gabut-gabut daripada main TikTok hari Minggu, bisa bikin list ini, ditaruh di belakang binder ya. Gak usah bagus-bagus bikin binder, yang penting belajarnya, gak usah dibatik-batik karena waktu itu mahal. Seberapa banyak kita bisa belajar itu jauh lebih penting daripada seberapa bagus tulisan binder yang bisa kita pamerkan ke teman-teman. Karena tujuannya binder kan untuk menyimpan sementara hasil belajar kita kan, bukan untuk dipamerin ke teman. Nah aku lanjut ya. Sorry. Nah ini kenapa kok penting. Bentar. Nah mana tadi? Kenapa kok penting? Karena rumus fisika itu dalam variabel itu. Memahami arti simbol dapat bantu baca soal itu. Nah, dalam F sama dengan M kali A. Nah ini adalah variabel, M adalah massa. Nah bedakan antara satuan dan besaran ya. Nah coba nanti di pause lagi. F di sini satuan atau besaran. Terus M di sini. Ya, ini coba jawab dalam hati aja ya. F ini besaran atau satuan, M ini besaran atau satuan, KG ini besaran atau satuan. Nah terus ini ada latihan kecil-kecilan lah. Ini dibikin di coret-coretan atau gimana. Nanti nggak harus dikerjakan, dikumpulkan buat latihan per slide aja. Nah ini sekarang nomor 3 ya, suku, sejenis, dan penyederhanaan ekspresi gitu. Nah aku balik lagi ke definisi aljabar tadi. Aljabar tadi kan tujuannya itu adalah untuk melakukan manipulasi atau melakukan proses pada sesuatu pada suatu ekspresi ya kan. Matematika kan bahasa kan dia kan memberikan ekspresi kan. Kayak misalkan kita ngomong aku sedang lapar gitu, artinya kan aku mengekspresikan keadaan laparku itu keluar ke orang lain, atau mungkin ke monolog, ngomong sendiri. Nah itu kan ekspresi. Matematika juga mengekspresikan sesuatu yang ada dalam dirinya, misalkan dalam bentuk persamaan. Nah dalam ekspresi itu kita perlu menyederhanakannya biar kita itu bisa lebih mudah mencerna, mengolah, atau mungkin menyelesaikannya gitu. Dan aljabar ini tujuannya untuk seni-seni untuk memanipulasi tadi. Nah misal suku adalah ini kita belajar apa itu suku. Suku adalah bagian yang dijumlahkan. Kalau aku nyebutnya suku itu kelompok-kelompok yang bertujuan, kayak paket-paket kecil gitu lah, yang bertujuan untuk kita lebih mudah mencerna gitu. Kalau di biologi kan energi kan, kita ngomongin energi itu disimpan dalam satu paket-paket kecil yang namanya ATP gitu misal. Nah paket-paket itu ibaratnya kayak satu hal terkecil yang bisa unit-unit terkecil gitu lah, yang bisa diproses gitu. Kalau di matematika ini juga kita punya persamaan panjang, persamaan kalkulus gitu. Nah suku ini adalah bagian terkecil, kayak misalkan kita punya rakyat banyak ini, satu negara. Nah keluarga itu adalah unit terkecil yang bisa kita atur gitu misal. Makanya ada PKK itu kan ngatur sampai tingkat keluarga kan. Nah unit terkecil dalam matematika itu namanya suku. Kemudian sepanjang apapun persamaannya pasti ada satu suku gitu. Nah suku ini dikelompokkan berdasarkan apa yang paling nggak bisa dilepas gitu. Kayak misalkan 3x kan kita kan, kalau misalkan kita punya yang tadi misal 3x plus 5 sama dengan 11 gitu misal. Kita mau ubah kayak kita putar-putar jadi 5 sama dengan 11 min 3x gitu, bebas. Mau jadiin 3x sama dengan 11 min 5, ini juga bebas. Nah kita olah-olah, kita putar-putar segala macam, ada yang nggak boleh dipisah. Yang nggak boleh dipisah itu satu suku ini mana? Ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku, ini harus dibawa terus. Nah suku itu biasanya cirinya ya ada pangkat, ini yang paling nggak bisa dilepas, pangkat ini nggak bisa dilepas. Misalkan ya x kuadrat tambah 5 sama dengan 11 itu nggak boleh ini dilepas. X tambah 5 kuadrat, duanya dipindah, nggak boleh, pangkat itu melekat, nggak boleh dilepas. Terus tapi bisa dimanipulasi, nggak boleh dilepas, tapi nggak boleh dilepas maksudnya konteksnya di substitusi ya,
digeser-geser nggak boleh, tapi kalau dimanipulasi boleh. Nanti penjelasan manipulasinya nanti. Ada pangkat, habis itu ada pangkat yang nggak bisa dihitung maksudnya, kayak misalnya x kuadrat kan kita nggak tahu x-nya kan, ya udah ini dikunci terus dibawa kemana-mana. Kalau misalnya dipindah ruas harus dibawa semua. Pangkat, habis itu konstanta yang dikalikan ya, konstanta atau koefisien yang dikalikan suatu variabel, sama simbol min plus, simbol min atau plus. Ini nggak boleh dilepasin. Contoh kayak misal gini, aku punya x tambah 5 min y gitu, sama dengan a gitu misalnya. Nah, kita kalau misal mau rubah-rubah, geser-geser, biar nggak bingung, tipsnya itu gini. Semua hal rangkaian ini, kalau misalkan rangkaian penjumlahan ini disebut polinom. Nah, polinom itu sebenarnya dia tuh ada yang ada pangkatnya, ada yang enggak gitu. Nah, ini kalau misalkan polinomnya bersih, nggak ada pangkat. Cara mudahnya itu gini aja, ini tuh dikelompokin semua tiap sukunya, tapi anggap aja punya min plus. Kalau misalkan bingung, kayak misalkan gini, ini tuh kalau dideskripsikan bisa jadi kayak x, nah sebentar, sorry, x dikurung aja, misalkan x tambah untuk prosesnya aku jadiin ini ya, nah, aku jadiin warna biru ya, prosesnya tambah 5, nah sorry tambah 5. Nah di sini tuh sebenarnya ada tambah, jadi sebenarnya penjumlahan misalkan aku bikin bahasanya sederhana ya, penjumlahan pengurangan apapun itu sebenarnya proses penjumlahan toh, cuma ada giniannya. Nah ini minnya kan melekat di y, minnya kan melekat di punyanya y ya kan. Nah, akhirnya itulah. Nah akhirnya yang kita bawa kalau gini kan bawanya gampang kan, ini kita tuker kayak gini, ini misalnya kita tuker ke sini nih, tukeran gini kan jadi gini nanti, x tambah min y gitu, akhirnya kan jadi gini, x min y tambah 5 sama dengan a. Nah kalau gini lebih mudah dipahami nggak kira-kira? Harusnya lebih mudah ya kalau misalkan kita nuker ke sini. Oh jadi kalau misalnya kita nuker gini, jadi ini jadi x plus y min 5, ini salah ya. Nah ini tuh melekat di y maksudnya gitu, jadi nggak boleh pindah-pindah. Atau mungkin yang pakai nalar dikit, misal ini perlu dipindah ke sana. Nah akhirnya kan kita terus lagi ya kayak yang awal ini ya, x tambah 5 sama dengan x tambah 5, a nya kan pindah ruas nih. Kalau pindah ruas yang min jadi plus, yang plus jadi min ya kan, a nya jadi min. Nah ini tambahnya ini biarin dulu biar nggak bingung. Ini kan memang udah ada kan ini. Nah kurung aja deh kayak tadi. Nah a nya dipindah ruas kan jadi dalam kurung min a gini kan, y nya jadi plus. Nah jadinya gini, x tambah 5 min a dengan y. Nah, ini biar mempermudah. Nah jadi aku jelasin ini untuk mempermudah substitusi pindah ruas, kasih kurung-kurung gini aja, walaupun itu ada min ada plusnya. Terus gimana mas kalau misalkan ada konstanta atau mungkin ada pangkat gitu, misal 5x kuadrat tambah 2y tambah 3 sama dengan 16 gitu misalnya. Ini misalkan min, ini dibawa sepaket ini salah satu suku sepaket ini pengali kan nggak boleh dilepas juga, asal dia tahu nilainya berapa dan bisa dikelompokkan gitu. Jadi sebenarnya aljabar itu sering-sering kan ngerjain soal dan tahu oh ini bisa loh, ini enggak loh gitu. Kalau ini misalkan tujuannya aljabar untuk disederhanakan biar mudah dicerna kan biasanya gitu. Ini kira-kira yang mudah diubah apa gitu. Pertama tadi ya, lihat dulu, nggak harus digini-giniin sih, penting matanya tuh ngelihat oh ini udah kelompok-kelompok, nggak usah dicoret-coret gitu biar nggak jelek kayak anak SD. Nah lihat mana yang bisa dipasangin, mana yang bisa dilepas. Oh nggak ada yang bisa dilepas, kalau ada yang bisa dilepas. Nah terus lihat ada yang bisa disederhanakan nggak, kayak misal gini, contoh lagi ya, min 2x tambah 4y tambah 3x sama dengan
3 gitu misal ya. Nah ini ada bisa nggak, oke suku-suku udah ngelompok semua, nggak bisa dilepas. Nah habis itu oh ini sama-sama X ya. Kalau aku ubah gimana, aku geser aja deh, 2X tambah 3X tambah 4Y sama dengan 3 gitu. Nah 2 apel tambah 3 apel, kalau misalkan ada variabel yang nggak tahu X nya berapa tapi tambah 2 apel tambah 3 apel ya 5 apel. Nah berarti ini boleh gitu. Boleh ditambah gitu ya kan, tambah 4Y sama dengan 3. Terus ini diapain ya, oh ini mentok. Nah ini udah nggak bisa lagi disederhanain. Kalau misalkan digini-giniin kan, misalkan ya 5X sama dengan 3 min 4Y, terus mau kerjain lagi, dipindah ke sana lagi jadi 4Y tambah 5X. Nah ini kan muter-muter aja kan, nggak ngubah apa-apa gitu. Tambah 5X sama dengan 3. Nah ini kan balik lagi ke sini. Nah artinya ini tuh udah bentuk paling sederhana, nggak usah dikerjain lagi. Nah ini hasilnya ya udah ini gitu, paling sederhana. Dari ini jadi ke sini kan, ini kan udah jadi lebih sederhana kan. Nah tapi kalau udah mentok jangan dipaksa, jadinya lucu kalau diputar-putar tapi nggak ada hasilnya lebih sederhana atau apa gitu. Syukur-syukur kalau jawabannya ada kita misal ininya 3, misal ini bukan Y ini 4, nah itu kan bisa dijawabkan. Nah terus ada lagi proses apa ya, tadi kan perkalian ketemu perkalian ini, aku ngasih contoh aja sih. Misalkan ada lagi yang bisa diubah-ubah ini. Bentar. Min 4X tambah 6Y kali 2Y plus 2X min 6X kuadrat sama dengan 15 misalnya. Ya ini gimana caranya, bingung nggak? Dilihat-lihat dulu pertama, ini sesuku, oh ini malah sesuku, karena kan X nggak bisa dipecah, berarti ini sesuku. Syukur-syukur kalau ingat yang SD malah perkalian harus didahulukan gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari SD kan ngeliatnya malah gini dulu ya. Nah gini dulu kan, oh ini ada perkalian didahulukan gitu ya, langsung kita kotai warna ungu aja ya, ini dikunci langsung sesuku. Terus ini sesuku. Nah ini kalau tak kasih contoh cara yang lebih ribet ya, ini tapi pakai mata aja, jangan di apa namanya, jangan dicoret-coret kayak gini persis. Ini kan 6Y tambah 6Y kali 2Y, nah, tambah 2X, ini tambah min 6X kuadrat ini 15. Nah ini yang kayak ceritaku tadi, ini di kotak-kotakin. Nah kan jadi kayak gini kan. Nah ini baru pindah-pindahan setelahmu. Nah di kotak-kotakin biar bisa dipindah-pindah ruas. Dipindah ruas tujuannya apa? Gak ngerti lah apapun itu. Kalian dipindah ruas gini aja kan sebenarnya nggak perlu pakai coret-coretan kan, pakai mata kan bisa kan. Karena aku pengen tak jajarin deh biar lebih enak dilihat gitu. Jadi misal gini min 4X tambah 2X ya kan, 2X nya plus, terus jadi min 6X kuadrat. Nah, bener kan, karena ini X nya kan dibawa, X ketemu min ya jadinya min ya kan? Kalau misalkan kita bawa sini, terus tambah 6Y kali 2Y. Nah ini mereka masih punya suku masing-masing ya. Sukunya ya ini suku masing-masing. Terus aku males ngapus coret-coretan. Ini udah sesuku ya, terus kita lihat apalagi yang bisa di ini. Oh ini ada perkalian, kita kaliin aja 6Y kali 2Y jadi berapa? 6. Jawabannya
Coba ini di pause dulu ya. 6Y kali 2Y berapa? Jawabannya ada dua opsi nih. Apakah 12Y atau 8Y? Ini yang mana? Nah, coba di pause videonya, nanti dijawab. Nah, jawabannya ini adalah jawabannya adalah 12Y kuadrat. Ya kan? Karena kan 6, sebenarnya kan 6Y kan 6 kali Y. Gini kan sebenarnya. 6 kali Y kali 2 kali Y. Pindah ruas deh. 6 kali 2 kali Y kali Y. 6 kali 2, 12. Y kali Y, Y kuadrat. Jadi 12Y kuadrat. Nah, ini 12Y kuadrat. Nah, ini ditulis lagi ulang ya. Nah, ini coba. Min 4X kali 2. Ini dipindah ruas gini lah ya boleh tau. Jadi berapa? 2X min 4. Nah, ini misalnya gini lebih enak dilihat ya. Min 6X kuadrat. Nah, misal. Tapi harusnya diproses langsung dikerjain aja, jangan dipindah-pindah gini tok kayak anak kecil. Nah, 2x min 4 berapa? Ya, misal kita garap gitu. Ini kan udah nggak ada perkalian ya. Udah habis ya perkaliannya ya. Jadi kita boleh ngerjain penjumlahan pengurangan. Nah, ini kita proses dulu misal. 2x min 4x berapa? 2 min 4 berarti berapa? Min 2x min 6x kuadrat plus 12 y kuadrat. Jangan lupa konteksnya 15 harus ditulis terus, nggak boleh hilang. Min 15. Terus ada lagi nggak yang bisa diberesin gitu? Nah, ini nggak boleh dikurang. Karena apa? Beda variabelnya. Karena pangkat itu melekat kayak aku bilang itu. Ini nggak boleh dikurangi. Beda dengan yang tadi misal 4x tambah 2x, 4 apel tambah 2 apel, yo 6 apel gitu. Nggak, tapi kalau ini nggak boleh. Karena satunya x, min 2 kan punyanya x. Nah, min 6 itu punyanya x kuadrat, bukan punyanya x. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini jadi tetap mati di sini. Jadi kalau misalkan ini udah jawaban final akhirnya. Nggak ada bentuk yang lebih sederhana lagi. Ini udah jawabannya kayak gini. Ini adalah paling sederhana dari tadi. Tapi kalau di matematika biasanya tipsnya diurutkan berdasarkan pangkat yang gede ke pangkat yang kecil, terus hasilnya kalau bisa 0. Ini kalau persamaan terbuka ya, persamaan yang belum ada jawabannya misalnya. Nah, jadi ini boleh ditulis gini misal, min 6x kuadrat tambah 12y min 2x sama dengan 15 kan. Nah, ini nolin jawabannya, 5-nya pindah ruas, jadi berapa? Min 15 ya kan, 5-nya kenapa kok pindah ruas jadi 0? Sebenarnya kan ini 15 tambah 0 kan ya, 15 sama 0 kan bodoh ya kan, 15 tambah 0 gini. Nah, 15-nya tak pindah ke sini biar nggak kosongan gitu di sini. Nah, bodoh ya kan sebenarnya. Nah, min 15 sama dengan 0. Min 15 dengan 0. Nah, ini hasilnya. Ini hasil akhirnya persamaan itu. Oke, kita lanjut ke materi. Nanti aku kasih aku kasih beberapa soal untuk menyederhanakan. Nah, ini langsung coba ini. Hasilnya berapa? Hasilnya angka atau persamaan atau apa? Ini nggak tahu. Coba. Nah, sekarang nomor 4, operasi pada ekspresi. Nah, kalau di matematika dasar kan ada beberapa ekspresi itu, ada distribusi, faktorisasi dan segala macam. Distribusi itu tujuannya untuk menyebar jadi lebih banyak, jadi untuk meminimalisir bukan meminimalisir sih, malah memperbanyak perkalian sih. Ini kan perkalian kan terjadi sekali kan, B tambah C kali A. Nah, ini distribusi itu disebar, jadi perkaliannya terjadi 2 kali gitu. Nah, kalau faktorisasi itu memperkecil perkalian, kebalikannya. Nah, tergantung ini tuh tergantung kegunaannya aja sih. Kalau kita kan di SD diajari, untuk mendistribusikan ini gimana, A kali B tambah A kali C dikali masing-masing gitu. Misalnya aku punya misalnya A-nya ini jumlah keranjang, B-nya ini tuh 2 apel sama 3 apel gitu ya.
satu keranjang itu. Nah, aku punya 2 keranjang, misalnya ini dari gimana ya ceritanya, misalnya setiap aku punya dua pasang om sama tante gitu misal. Setiap om itu ngasih 50.000 dan setiap tante ngasih 25.000 misal. Nah karena ada 2 pasang om tante, jadi kan gini, aku dapat sangu 50.000 dari om, 25.000 dari tante, tapi om tanteku ada 2 pasang, jadi pengalinya hanya itu misalnya itu. Misal contoh. Nah fotorisasi kebalikannya meminimalkan. Terus kapan kita pakai ini gitu? Oh ya ini tujuannya distribusi ya. Jadi kayak 2 kali duitnya om 50.000, 2 kali duitnya 2 tante 25.000 gitu. Nah maksudnya gitu. Jadi A kali B plus A kali C. Ini rumus ya, rumus distribusi sih. Ini kan cuma cara menampilkan aja yang beda. Ini jadi aku punya 2 kali. Jadi sanggup om tante ditambah dulu 50.000 tambah 25.000 jadi 75. Jadi 2 kali 75 berapa? 150.000. Nah ini sama, 2 kali aku punya 2 om, akhirnya 2 kali 2 kali 50.000 jadi 100.000 tambah 2 kali sangu dari tante 2 kali 25.000 jadi 50.000, jadi 100.000 tambah 50.000 jadi 150. Jawabannya sama. Nah kemudian faktorisasi sebaliknya ya, dari yang terdistribusi jadi lebih simple, jumlah perkaliannya ada sedikit, cuma ada 1 kali ngali. Nah terus tujuannya itu apa? Tergantung kebutuhan sih sebenarnya, tapi aku mau ngejelasin di sini soal faktorisasi yang lebih penting. Kalau distribusi kan udah jelas kan rumusnya. Untuk ini kan untuk tanpa pangkat ya kontesnya ya. A kali B A kali B tambah A kali C gitu. Kalau di SD kan mungkin tulisannya gini ya. Bentar. A B tambah C gitu. Gini kan. A B tambah A C gitu. Proses di sini. Nah sekarang ke faktorisasi yang agak asing gitu. Kita disuruh nyari FPB-nya. FPB ini buat apa sih misal, atau KPK itu buat apa? Misalkan kita punya persamaan agak rumit. Kalau misalkan di persamaan yang nggak ada pangkat gampang sih. Memfaktorkan kan cuma gini aja, ini langsung dikerjakan bisa. Faktorkan 9x plus 6. Jadi ini dibalik dari hasil ini ya kan. Jadi hasil kayak gini. Gimana ini? Coba tanya aja GPT ya. Faktorkan 9x plus 6. Kalau faktor kan ngebalik kan dari hasilnya gini. Nah ini coba. Nah kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat itu, persamaan itu gini. Nah tujuan faktorisasi itu salah satunya adalah untuk biar kita dapat nilai x, dari persamaan kuadrat yang sulit. Kenapa kok pakai faktorisasi ya? Kenapa kok ya udah dicari aja bina ruas gitu, nggak usah faktorisasi aneh-aneh gitu. Misalkan 2x tambah 3 sama dengan 9 gitu. Ini kan cuma substitusi mas, di bina ruas saja dapat, nggak pakai faktorisasi segala macam. Bina ruas ke sana misal 2x 2x sama dengan 9 min 3 gitu. Atau sama kayak gini kan, min 3 plus 9 gitu kan sama aja kan. 9 min 3 2x sama dengan 6, x sama dengan 3 gitu. Oke, ini kan gampang kan, ini kan substitusi di bina ruas, nggak pakai faktorisasi. Nah oke, kalau misalkan nggak ada pangkat, tapi kalau ada pangkat ya apa? Akar 25 gitu, jawabannya berapa kali berapa hasilnya 25. Kalau misalkan belum paham kan, 25 jawabannya cuma 1 mas, 5 kali 5 25 kan, enggak, jawabannya itu ada 2, bercabang jawabannya, antara 5 sama min 5. Iya kan, akar kan tujuannya nanya berapa kali berapa sih angka kembar yang hasilnya 25. Ya ini jawabannya ada 2, 5 kali 5 25, min 5 kali min 5 25 juga, karena min kali min kan plus, jadi jawabannya 25. Oleh karena itu persamaan yang ada pangkatnya hasilnya itu pasti nggak akan 1, ada 2 kemungkinan hasil, maksudnya itu gitu. Kalau di soal nanti nyebutnya itu akar-akar, ini diingat-ingat ya, akar-akar.
akar-akar, misalnya gini, ada soal akar-akar dari persamaan berikut adalah, nah itu dia dicari ada dua kemungkinan apa dan apa gitu, ada dua kemungkinan jawaban. Nah itu sekarang udah tahu ya kenapa kok yang ada pangkat atau ini tuh jawabannya dua, jawabannya ada dua opsi. Kayak misalkan gini, tadi aku ulang ya, loh kan itu kan pangkat mas, bukan akar gitu. Misalnya gini wis, x kuadrat sama dengan 25, berapakah x itu, kan diwalik, x sama dengan akar 25 ya kan. Nah x sama dengan ada dua opsi, 5 atau min 5. Nah ini jawabannya, ini namanya akar-akar dari x. Nah terus kita misalnya ketemu persamaan ribet nih, itu kan cuma variabel tunggal. Nah sekarang kalau ribet persamaannya, dan ini tak kasih clue ya, tak kasih fun fact ya, jawaban akar-akar itu nggak harus kembar min 5 sama 5, bisa jawabannya antara 3 dan min 5 gitu, atau mungkin 10 dan min 2 gitu. Jadi dari persamaan panjang itu akar-akarnya bisa aja nggak kembar, beda min plusnya doang itu bisa. Misalkan gini, nah ini tujuannya memfaktorkan ya, x kuadrat ada persamaan nih, misal tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Soalnya akar-akar dari x, loh mas ini nggak bisa dikerjain mas, karena x nya kan kita nggak tahu. Bisa, syarat kita dapat suatu nilai itu kan kalau misalkan satu variabel butuh satu persamaan, kayak misal tadi 2x tambah 3 sama dengan 9, bisa dikerjakan kan, kita dapat x nya kan, kita cuma butuh satu persamaan. Tapi kecuali ada dua variabel, misal 2x tambah y sama dengan 6, terus ada lagi clue kedua, 5x min 4y sama dengan 12. Nah ini baru bisa dikerjakan, x nya berapa, y nya berapa. Kalau ada dua variabel ya, kalau ada dua variabel kita minimal perlu dua clue dalam bentuk persamaan untuk jawab. Kalau 3 variabel mas, x, y, z, berarti ada 3 persamaan minimal untuk kita perlu menjawab x nya berapa, y nya berapa, z nya berapa. Nah kalau cuma satu aja kayak tadi, 2x tambah 3 sama dengan 9, ini udah bisa dijawab. Nah ini kan juga variabelnya cuma satu, variabelnya cuma x aja, cuma bedanya ada pangkatnya ada yang enggak gitu. Nah ini harusnya bisa dijawab gitu, karena udah cukup satu variabel, kita dikasih clue satu persamaan aja, dan persamaannya harus tertutup ya. Tutupin maksudnya sama dengannya berapa harus ada ya. Kalau nggak ada gini tuh iki apa, ini bukan persamaan, namanya persamaan, harus ada sama dengannya, ini sama dengan 0. Nah ini berapakah x atau berapakah akar-akar dari x. Nah tujuannya pemfaktoran itu untuk mecah ini, mengubah ini ya, jadi ada perkaliannya. Jadi ini tuh hasil pemfaktornya adalah 3x plus 2 kali gitu, x plus 3. Nah ini pelajarannya agak ini sih, kalau di SMP mungkin agak sedikit sulit ya, cuma nanti coba cari di YouTube cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi referensinya belajar video lain, nggak cuma video gue tok. Cara memfaktorkan persamaan kuadrat, atau nanti aku kasih link di deskripsi YouTube, aku kasih link, atau di komen ya nanti kalau nggak salah, aku kasih link yang paling gampang. Nah hasilnya ini tuh ini nanti. Nah ini proses pemfaktorannya, ini belajar DW. Nah terus kita udah dapat ini mas, udah dapat ini. Nah terus katanya tadi mempermudah nyari x untuk persamaan kuadrat. Nah mempermudahnya itu gini, setelah kita udah dapat ini, kita mengumpamakan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya, kemungkinan pertama itu kalau yang ini 0, kalau ini kita nolin ya kan, soalnya kan ini hasilnya kan 0, berarti apapun dikali 0 kan hasilnya 0. A kali 0 sama dengan 0, atau 0 kali B sama dengan 0. Nah kalau ininya 0, pasti antara ini atau antara ini itu pasti 0, entah yang mana gitu. Nah akhirnya kita nyoba dua-duanya. Pertama kita coba kalau yang ini 0 itu, misalnya x plus 2 kali 0 sama dengan 0 ya kan. Berarti x plus 2 sama dengan 0 ya kan. Nah berarti x nya sama dengan min 2. Terus yang kedua dibalik,
ganti ininya yang 0. X ininya kan dicoret ini kan, X plus 3 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan berapa ini, min 3, dengan pindah ruas kan, pindah ruas gini loh, misal ini misal gak mudeng ya, X tambah sebenarnya ya X tambah 3 sama dengan 0 gini kan. Nah sebenarnya ini tuh ada rantai yang kita nggak kelihatan kan, tambah 0 gini kan, depan belakang tambah 0 semua kan. Terus ini juga 0 tambah 0 depan belakang gitu kan. Nah ini kan bisa kita ini nggak usah diingat-ingat, terus kapan-kapan aja tak jelasin kalau misalkan bingung. Nah ini dipindah ruas X tambah X tambah 0 min 3 gini kan, X sama dengan min 3. Berarti jawabannya adalah 2. Akar-akar dari ini adalah min 2 dan min 3. Nah ini jawabannya. Sebenarnya itu kalau di aljabar agak nyebelin ya, jawabannya kok bukan angka, jawabannya bisa persamaan sih. Oh kapan aku tahu jawabannya ini angka, atau jawabannya ada 2 kayak gini misal, atau jawabannya ini persamaan lagi gitu. Nah ini tipsnya adalah lihat aja soalnya, makanya harus sering-sering ngerjain soal. Kalau misal dikasih gini, oh ini persamaan satu variabel ya kan, persamaannya ada 1, oh berarti bisa dijawab pakai angka, bukan pakai persamaan lagi. Nah kalau misalkan lihat sama lihat ini dulu pertama gini, kita kasih tips dulu ya. Tips nomor 1, misalkan bingung jawabnya apa gitu ya, tips nomor 1, persamaannya tertutup atau enggak. Tertutup maksudnya kayak tadi, ada sama dengannya, ada nolnya gitu. Nah berarti ini tuh kita disuruh jawab, bukan disuruh nyederhanain. Nah sekarang jawabnya berikutnya, kita lihat variabelnya 1 apa 2. Kalau variabelnya 1 persamaan cukup. Harusnya kita, kalau kita nggak bisa berarti kita nggak pinter gitu aja. Tapi ini udah cukup persamaannya, bukan kurang clue. Nah ini harus dijawab X-nya berapa gitu ya. Kalau misalkan persamaannya ada 2 variabel tapi dikasih persamaan cuma 1 aja, berarti itu nggak bisa dijawab karena clue-nya kurang. Nah ini kan, ini persamaannya 1 variabel X aja. Nah tapi X-nya ada pangkatnya, berarti jawabannya 2 gitu. Berarti dari soal ini, soalnya jawabannya itu angka ya, cuma jawabannya angka dan persamaannya cukup ya kan, karena kan 1 variabel, dan jawabannya ada 2 karena pangkat. 2x plus 3 sama dengan 9. Nah ini jawabannya berarti angka nanti kira-kira. Terus soalnya udah cukup, jawabannya 1 ya, karena kan 1 variabel. Terus misalkan ada soal 2x plus y sama dengan 10. Nah ini jawabannya nanti angka ya kan, tapi soalnya kurang jadi nggak bisa digarap kan, harusnya kan ada 2 persamaan xy sama xy gitu. Terus ada lagi misal soal terbuka, soalnya nggak ada sama dengannya, 16y tambah 2x kuadrat tambah ini nggak dikasih sama dengan nama dia. Nah ini berarti nyuruh nyederhanain, jawabannya persamaan bukan angka ya. Nah, berarti lihat dulu ya, ini protokolnya ini. Misal 1, apakah ada sama dengan, nah ini kalau ada jawabannya angka. Kalau tidak, jawabannya itu persamaan lagi. Biasanya menyederhanakan. Terus poin 2, berapa variabel. Nah ini jawabannya terus saja, misal aku melihat ada 2 variabel x sama y gitu. Terus 3, ini checklist yang dibatin dalam hati aja ya, biar tahu jawabannya nanti apa itu. Apakah persamaannya cukup. Nah misal 2 variabel berarti harus minimal ada 2 persamaan untuk bisa digarap. Oh cukup, nah berarti bisa digarap. Lanjut. Terus keempat tadi apa, persamaannya pangkat tertingginya berapa. Kalau nggak ada pangkatnya semua berarti jawabannya 1. Kalau pangkatnya tertinggi 2 berarti jawabannya akar-akar, ada 2 nanti jawabannya. Tapi kalau 3, nah itu nanti persamaan pangkat 3 nanti dipelajari pas SMA.
Nah ini ya, ini protokol di dalam hati, di batin, biar nggak bingung aljabar itu jawabannya apa. Oke, sekian buat video ini. Nanti kita akan ketemu lagi di materi aljabar yang part 2 ya, untuk mulai topik yang D ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.